Rut adalah seorang perempuan Moab, negeri yang menyembah berhala, bukan yang menyembah Tuhan. Jadi mereka nggak kenal yang namanya Allah yang kita sembah sekarang. Nah, sejarahnya adalah pada masa hakim-hakim terjadi pemerkosaan di sana, terjadi peperangan di sana, terjadi perampasan, perampokan, penjarahan. Siapa yang kuat, dia yang menang. Itu masa hakim-hakim sebelum raja. Tidak ada raja yang memerintah. Semua bisa melakukan sesuai dengan kehendak masing-masing. Mau berbuat baik ya baik, mau berbuat jahat ya jahat. Ada satu orang keluarga di Efrata, di Bethlehem, namanya Elimelek. Dia membawa Naomi, istrinya, dan 2 anak laki-lakinya pergi ke negeri seberang. Padahal Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati. Kepada Abraham, Tuhan sudah berkata, aku akan memberkati engkau dan anak cucumu. Dan Tuhan tidak mengizinkan orang Israel dalam keadaan apapun keluar dari bangsa Israel. Kecuali orang itu memberontak. Mereka masuk ke tanah Moab. Tidak lama kemudian, matilah Elimelek. Setelah mati Elimelek, Naomi frustrasi. Baru dia tinggal dengan 2 putranya, dikawinkannya 2 putranya itu, gak mungkin dengan orang Israel. Pasti dengan perempuan Moab. Cinta mereka bersemi, tapi gak ada anak. 10 tahun kemudian, setelah pernikahan itu, kedua putranya pun meninggal. Bisa bayangkan ibu-ibu, suaminya meninggal, 2 putranya meninggal. Tinggallah perempuan Moab. Tetapi 2 perempuan Moab ini selama dia jadi menantu, dia mengikuti Allahnya Naomi. Dia mengikuti Allahnya Israel. Tetapi saat-saat keadaan seperti itu, Naomi frustrasi. Patah hati, dan saat itu dia mendengar, negeri Israel sudah dipulihkan. Sudah ada makanan, Tuhan sudah mengampuni dosanya. Kenapa terjadi kelaparan pada masa itu? Karena rakyat Israel ini tidak lagi menyembah Allah. Mereka sudah melakukan perzinahan. Mereka sudah menyembah kepada Allah-Allah orang Amob, orang Moab, orang Amor, orang yang ada di sekitarnya. Dan Allah marah. Akhirnya mereka mengalami kesusahan itu. Singkat cerita, Naomi pulang. Di tengah jalan dia bilang sama menantunya, menantuku, pulanglah ke rumah bapak ibumu, kembalilah. Semoga Tuhan memberikan kepadamu suami yang akan melindungi engkau. Aduh, jangan gitu dong Bu, kami mau ikut ibu. Mereka bertangis-tangisan dan Naomi bilang dengan frustrasinya, aku udah tua, gak bisa lagi aku beranak. Kalaupun aku melahirkan anak sekarang, gak mungkin juga jadi suamimu. Pulanglah kalian, gak mungkin aku lagi bersuami. Dia sangat sayang kepada menantunya itu. Ibu-ibu kalau ada menantu yang tidak seiman dengan kita, tuntun mereka ya. Naomi ini walaupun dalam keadaan kegelisahan jiwanya, dia menuntun ternyata 2 menantunya itu. Tetapi ada satu yang tidak mengikuti dia, kembali ke kampung halamannya. Dia pulang, dia bertangis-tangisan, dia peluk mertuanya dan dia pulang, si Orpa namanya. Dia kembali ke rumah bapaknya, dia kembali ke Allahnya yang sudah ditinggalkannya 10 tahun, dia kembali ke habitatnya yang pertama. Tetapi Rut bilang apa? Ayat 16 tadi, jangan desak aku ibu meninggalkan engkau. Setelah dia mengenal Allah yang disembah oleh Naomi itu, dia pun memiliki iman yang teguh. Karena itu tema kita hari ini adalah Rut, perempuan yang mengasihi Tuhan. Coba katakan sebelah kiri kanan, kamu perempuan yang mengasihi Tuhan. Amin. Iya. Ketika dia sudah jatuh cinta, bukan hanya kepada anaknya si Naomi, dia jatuh cinta juga kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu. Rut mengambil keputusan, ayat 16. Bukan datang dari dirinya sendiri, tetapi dari kekuatan Allah yang mengatakan, jangan desak aku ibu meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Padahal mertuanya sedang kolaps, bangkrut ya, hancur, enggak ada pengharapan, tidak ada pengharapan yang bisa diberikan oleh Naomi. Tetapi Rut mengambil keputusan, sekali aku mengikut Allahmu, aku akan mengikut Allahmu. Sekali aku menjadi menantumu, aku akan menjadi menantumu. Jadi enggak ada perceraian. Amin Bapak Ibu. Mereka tahu bahwa Allah Israel tidak mengizinkan perceraian. Maka Rut mengambil keputusan, sekalipun tidak akan ada lagi suamiku ke depan, aku mau mengikuti Allahmu. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana kau mati, di situ juga aku mati. Dan di situ juga aku dikuburkan. Dan pernyataan satu ini adalah dahsyat sekali. Saya mempersiapkan ini gemetar, ada keluar air mata. Kenapa ya? Karena Rut itu bukan perempuan Israel loh. Dia itu orang Moab. Pasti sebelum dia menikah, dia itu menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Tetapi ketika dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Allah, dia bilang seperti ini. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut.
Kalau Allah berkata tidak baik seorang manusia itu hidup sendiri. Akhirnya laki-laki mempunyai istri. Tidak boleh bercerai kecuali oleh karena kematian. Tetapi Rut mengambil keputusan di atasnya itu. Bukan kepada suaminya dia bicara, tapi kepada mertuanya. Pulang-pulang dari sini bilangnya sama mertua kita masing-masing. Mertua saya udah gak ada. Katakan, Bu, aku akan mengasihi engkau sampai seumur hidupmu. Amin. Apakah dia percaya kepada Yesus ataukah belum? Tetap kita harus mengambil keputusan mengasihi dia sampai akhir hidupnya. Amin. Statement pernyataan beriman kepada Allah ini adalah dasar yang kokoh bagi Rut. Memiliki iman, memiliki kasih, dan memiliki kesetiaan. Dia memiliki iman yang benar. Akhirnya timbul kasihnya. Kasih yang bergelora, yang tidak bisa dikalahkan. Bahkan maut pun tidak bisa memisahkannya. Dan dia memiliki kesetiaan. Oleh karena itu, keadaan yang terpuruk yang dialami Naomi tidak mengakibatkan Rut menjadi patah hati. Ini contoh parumain Naburju ya, kalau sama orang Batak dibilang. Parumain teladan ini, menantu yang sangat diidam-idamkan. Jadi kalau cari menantu, carilah seperti Rut. Walaupun dia dulu berlatar belakang kepercayaan yang lain, tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia memiliki pengharapan, dia memiliki iman, dia memiliki kesetiaan, dia memiliki kasih yang termurnikan oleh zaman. Yang kedua, Rut membuktikan komitmennya. Ayat yang ke-19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Ayat 18, ayat 19 membuktikan bahwa Rut bukan hanya kata-kata. Janjinya kepada mertuanya bukan sekedar kata-kata. Kita kalau janji sama mertua kita, ya Inang, tahun baru ya, baju baru. Tahun barunya nggak tahu, tahun baru 2023 kah? Sering kita menyepelekan janji kita yang kecil. Ya, ini bicara ya antara kita dengan mertua kita. Rut itu adalah seorang yang setia kepada janjinya. Dia pegang kata-katanya. Dia berjalan bersama mertuanya. Dia tahu bahwa di depan ada banyak masalah. Dia tahu kalau dia pulang ke kampung halaman mertuanya, tidak ada yang bisa diharapkan. Tetapi imannya, pengharapannya, kasihnya kepada Tuhan melebihi semuanya. Oleh karena itu yang menjadi masalah adalah Naomi. Ketika dia disebut Naomi, hey Naomi datang. Siapa di sini yang arti namanya itu bagus? Kalau arti nama saya kan menderita. Jadi kalau saya datang, si Delprita datang gitu kan. Tapi orang gak pernah datang saya, kalau datang gak pernah nangis. Pasti mereka ketawa, nah harusnya begitu. Ini yang datang Naomi, Naomi itu artinya kesukaan, kesenangan. Nah makanya ketika Naomi datang bersama dengan seorang perempuan muda, tetangga-tetangganya bilang, Naomi datang. Mereka sambut dengan luar biasa. Naomi tadi kan dalam perjalanan pun masih patah hati ibu-ibu. Dia bilang apa? Stop, jangan sebut namaku Naomi lagi. Tak pantas aku jadi Naomi, ganti aja namaku jadi Delfrita. Iya, marah itu artinya aku adalah orang yang kepahitan. Oh, Delfrita gak kepahitan ya, cuma menderita aja dulu. Dia merasa bahwa Allah itu sudah menghukum dia tahu itu. Allah sudah menjatuhkan hukuman kepadanya. Oleh karena itu dia bilang apa? Jangan sebut lagi aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ibu-ibu yang menyuruh dia pergi ke tanah Moab siapa? Diri sendiri. Emang Tuhan suruh dia pergi ke Moab? Mati Elimelek siapa yang bikin? Mati kedua anaknya siapa yang bikin? Terus dia pulang gak bawa apa-apa, siapa yang bikin? Tapi dia berani menyalahkan Tuhan. Dia bilang apa? Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ibu-ibu, kalau kita salah melangkah, nih ya, jangan menikah dengan itu anakku. Enggak, pokoknya cinta kali aku sama dia. Tiba giliran sekarang berumah tangga, terus saja berantem sama suaminya. Dia bilang apa? Aku udah salah pilih, ya kan? Salah pilih, terus dia bilang, Mak, salahmu ini, kenapa dulu gak kau cegah aku lah? Bukan hanya mamanya yang disalahkan, Tuhan yang salah. Tuhan kan Maha Kuasa, harusnya pada saat pernikahan itu, dibikin aja, entah dia mati, entah aku mati. Seorang istri pendeta nelfon saya. Dia bilang apa? Aku mau bercerai dengan suamiku. Hah? Iya, udah aku pastikan itu Kak. Ya kalau kamu bercerai ngapain telepon aku? Ya kan bercerai aja, tapi kalau kamu bertobat telepon aku, ayo doakan, iya kan? Ibu-ibu kalau ada orang bilang aku mau bercerai, ya udah terserahmu. Jangan telepon saya kalau kamu mau ngambil keputusan yang tidak benar menurut firman Tuhan. Tetapi kalau kamu mau dikonseling, come on. Ayo, mau berapa ratus jam juga saya layani. Tapi kalau udah ada keputusanmu, aku dengar-dengarlah dulu Kak Del ini ngomong, baru setelah itu keputusanku tetap bercerai. Sayang, habis waktu saya juga, habis juga waktumu. Dia bilang apa? Waktu kami menikah,
aku sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Aku dikurung sama mamaku di kamar sampai hari H. Terus ya udah terpaksa aku menikah. Lah kan masih ada hari pernikahan itu ya, ibu-ibu perhatikan ini. Ketika pendeta datang dan bertanya, hei ibu, bapak, siapa namanya? Pak Simon, apakah engkau mencintai Elvi seumur hidupmu menerima dan mau kau menjadi suaminya dan dia menjadi istrimu? Siap, saya siap pendeta. Ya kan? Baru tanya sama Bu Elvi, Bu Elvi, apakah kamu bersedia membuat Simon ini menjadi suamimu, senang, susah, sakit, menderita dan segala macamnya dan ini menjadi suamimu? Saat itu kalau memang gak mau, katakan tidak. Gak ada yang maksa. Terus saya bilang, kenapa kau bilang iya? Dia bilang, ya banyak orang malu sama keluarga lah. Tanggunglah itu sampai sekarang. Jadi keputusan kita saat mengatakan iya di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, dan di hadapan semua jemaat, itu adalah keputusan yang tidak bisa dibantahkan oleh hukum manapun. Sekalipun surat cerai kita ada, perhatikan ibu-ibu, itu enggak sah sesuai cara Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Itu tetap suamimu sampai dia mati, enggak bisa digantikan. Karena itu si Naomi mengatakan kepada kedua menantunya, udah mati anakku, enggak ada lagi yang bisa pengharapan. Ambillah, carilah suamimu yang lain. Itu sah ya, kalau sudah janda, kalau sudah enggak punya suami, udah meninggal, boleh menikah lagi. Tapi kalau misal ada karena permasalahan, selesaikan permasalahan itu. Jangan lari dari permasalahan. Kenapa? Karena ketika kita lari dari permasalahan, sebenarnya kita sedang dalam keadaan kegalauan hidup. Seolah-olah rohani seperti Naomi ini ya, dia mengambil keputusan pergi ke tanah Moab tanpa persetujuan Allah. Dia tidak mengalami sukacita di sana, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu konsisten kita dengan perjanjian kita itu. Yang ketiga, konsisten dalam kesetiaan. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang kedua dan 17. Rut bertanggung jawab terhadap kehidupan mertuanya. Tidak berpangku tangan, tidak menyerah dengan keadaan, dan tidak malas. Coba katakan sebelah kirinya, ibu-ibu, jangan menyerah saudara. Jangan menyerah ya. Apapun keadaan pernikahan kita sekarang, jangan menyerah. Amin. Apakah suami kita si jogal rukung? Jangan menyerah. Amin. Kalau dia pun lagi pengangguran sekarang, jangan menyerah. Amin. Iyalah, kan kemarin COVID baru selesai nih ya, sedikit-sedikit ya. Masih buka lagi lapangan kerja. Kita harus bilang bahwa aku tetap mengasihimu. Ya, si Ruth ini tipenya orang yang bertanggung jawab. Dia hidup bersama mertuanya, dia menghidupi mertuanya. Tidak mengizinkan mertuanya yang sudah tua itu yang cari duit. Dia bilang di ayat 2, biarkanlah aku pergi ibu ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Padahal dia orang Moab loh. Dia perempuan Moab, dia mau pergi ke perkebunan atau apalah namanya itu, ladang gandum orang Israel. Yang pastinya di sana nggak ada orang Moab ibu-ibu. Secara bahasa aja udah berbeda, wajah aja berbeda. Mungkin orang Israel itu pakai kerudung apa, dia pakai kerudung apa, ya berbeda, dia mereknya berbeda. Tapi dia berani mengatakan, aku akan pergi mencari sesuap nasi. Ya kalau dapat sebongkah berlian. Baru Naomi bilang, pergilah anakku. Baru dia pergi. Di ayat yang ke-17, maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Ibu-ibu, kalau ada mertua kita sekarang yang kita tanggung, saya nggak tahu ya keadaan kita, mertua kita sedang sakit, perlu kita sokong. Ya, kalaupun kita nggak bisa tinggal bersama dengan mereka, mereka ada di kampung, perlu kita kirimin berkat kepada mereka. Amin ibu-ibu, sepakat ibu-ibu ya. Itu kan mamanya suamiku, ya mama kita juga, mertua kita juga, mama kita juga harus kita sokong di masa tuanya. Si Ruth ini menunjukkan cintanya kepada mertuanya karena cintanya kepada Allah. Sampai jam petang dia masih memungut di ladang jelai itu. Dan dia mengumpulkannya, ibu-ibu tahu, fantastis loh, 36 liter dia dapat sehari. Bisa bayangkan, kalau sekarang 1 liter itu berapa beras? Bikin 10.000 ya. Jadi dia dapat 36 liter, berapa dapatnya? 360.000, gandum di atas beras. Jelai itu harganya di atas beras. Berarti dia dapat sekitar, bikinlah 350-500.000 sehari kalau zaman sekarang. Berarti dia bisa sangat mencukupi kebutuhan akan mertuanya. Kalau kita diberkati di sini, berkati jugalah orang tua kita. Kalau kita susah di sini, gak usah telepon mereka. Ya, kalau kita diberkati, berkatilah mertua kita. Tapi kalau kita susah, telepon aja, apa kabar Inang? Apa kabar Mak? Kirim jo hepeng mi.
Ibu saya mau cerita sedikit, 89 tahun. Kemarin saya telepon, halo mak, sedoho. Sedih loh, sedih rasanya, ampun mamaku gak ingat aku, karena udah mulai pikun ya. Selagi orang tua kita masih ingat kita, berikanlah yang terbaik. Ada masanya nanti kita gak diingat, tapi kita harus terus memberi yang terbaik. Kita kasih apapun dia udah gak ingat. Di mertua saya 95 tahun, kirim duit. Karena dia sakit, wajib kita kirim. Gak usah hitung-hitung, kalau hitung-hitung dulu kita gak hidup sekarang. Karena itu kita ngasih kepada orang tua juga, jangan hitung-hitung. Kasihlah seberapa yang kita sanggup. Tuhan bilang beri dengan kasih dan dengan doa. Saya kasih. Sekalipun tidak diingat, itu pasti memberkati hidupnya. Amin. Ibu-ibu, katakan di sini bahwa Ruth adalah tipe menantu yang ideal. Menantu yang mencintai Tuhan. Menantu yang mengasihi mertuanya. Yang keempat, kesetiaan Ruth menjadi berkat dan kesaksian hidup. Di dalam pasal 2 ayat yang ke-11 ini, ibu-ibu, Boas itu ketemu sama Ruth, ya pertama kali. Ternyata nggak sadar ya bahwa Tuhan membimbing Ruth itu ke ladangnya Boas. Boas itu masih saudara, sanak famili terdekat dari mertuanya Elimelek. Dia ketemu sama Boas. Boas ini udah tua, sudah matang, levelnya udah bapak. Makanya dia panggil Naomi itu anakku, karena udah dianggapnya itu sebagai anak. Tetapi dia memperhatikan, ini siapa ini Ruth? Akhirnya dibilang apa? Siapa ini? Oh ini menantunya Naomi. Mati mertuanya, mati suaminya dan dia mengikut kemari. Boas langsung, luar biasa ini perempuan Moab. Dia nggak ada, di sini nggak ada percintaan yang heboh yang kayak di drama Korea itu ibu ya. Nggak yang setiap hari bilang I love you darling, nggak ada di situ. Ini adalah percintaan yang dahsyat. Bagaimana seorang yang menganggap dirinya bapak mengasihi si Ruth ini. Akhirnya dia bilang, anakku jangan lagi kau pergi ke tempat yang lain. Di sinilah, ambillah. Akhirnya dia bilang sama pekerja-pekerjanya, agak-agak kalian tambahin dikit lah gitu kan. Orang Israel itu begini, jadi orang yang punya ladang, kalau mereka sedang menuai, nggak boleh diambil semua hasil tuaiannya. Contoh ya, kita lagi bersawah ada padi. Padi itu nggak boleh semua kita sabit, harus kita tinggalkan untuk orang miskin. Itu bukan bagian kita. Kalau kita ambil semua, kita dihukum Tuhan. Itulah makanya orang Israel itu sangat luar biasa diberkati Tuhan. Jadi mereka membiarkan itu ada yang tertinggal. Supaya orang-orang miskin di belakang para pekerja nanti bisa mendapat. Dari situlah mereka mendapatkan makanan. Nah Boas bilang sama pengerjanya, ulur-ulurlah dikit, ambililah dari potongan-potonganmu itu biar tinggal banyak sama dia. Dia memiliki kasih yang luar biasa. Dia jatuh hati, bukan cinta ya, kepada perempuan Moab ini. Karena kasih dan karena kesetiaannya kepada Naomi. Dia bilang apa? Diberkatilah engkau, ya anakku. Karena engkau sudah meninggalkan ibumu, meninggalkan bapamu, dan meninggalkan bangsamu, dan meninggalkan Allahmu, dan kau datang ke negeri yang tidak kau kenal. Itu luar biasa. Jadi kalau ada orang yang tidak mengenal Kristus masuk ke dalam rumah kita, itu harus kita rangkul. Kita harus mengasihi mereka, supaya mereka lihat Allah yang kita sembah itu. Amin. Kesetiaan Ruth ini menjadi berkat kepada Naomi dan kepada Boas dan kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika Boas mengatakan itu para pengerjanya, enggak ada yang iri hati. Mereka memberi, mereka bersuka cita melihat si Ruth itu. Boas itu adalah orang yang sangat kaya raya, tetapi dia sangat sopan, sangat bijaksana, dan dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, iman yang aktif menuntun kepada kehidupan. Iman Ruth yang aktif. Jadi iman yang pasif berbeda dengan iman yang aktif. Iman yang pasif, dia bilang kepada seluruh dunia, aku adalah anak Tuhan. Tapi ketika dalam keadaan susah, dia nggak bisa bilang Tuhan. Kalau di gereja pas penyembahan WBI dia bilang haleluya 12 kali, 16 kali. Bisa 32 kali. Berulang-ulang lagi ya kan. Nyampe di rumah, gak dikasih gaji, haleluya, lupa semua kasih karunia itu. Ibu-ibu, mengikut Yesus tidak selamanya kita hidup senang. Tuhan tidak pernah mengatakan kau akan makan setiap hari, enggak. Tetapi dibilang apa? Manusia tidak makan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan. Maksudnya supaya kita berpengharapan seperti Ruth kepada Allah. Iman yang aktif menuntun kepada kehidupan. Di dalam pasal 2 ayat 3-11, dia bertemu dengan Boas. Boas memastikan pekerjaannya, Boas memastikan keselamatannya, dan Boas juga menyediakan segala kebutuhannya. Sebelum ini belum pernah diceritakan bahwa Ruth itu kenyang. Tapi saat dia mengenal Boas, Boas manggil dia, makan di sini nakku, makan ke sini anak ya. Dia makan sampai kenyang, bahkan berlebih. Saat itu Boas bilang apa? Bawa ini lagi untuk mertuamu. Wah luar biasa. Berkat mengikut Tuhan itu yang begitu tuh. Kadang kita nggak pikirkan, Tuhan sediakan.
Coba kasih kiri kanan, Tuhan sediakan. Amin. Coba dengan kuat mengatakan Tuhan sediakan. Buktinya pandemi 2 tahun, Tuhan sediakan, amin. Haleluya, haleluya. Ada yang kirim berkat dari surga, ya Tuhan sendiri. Makan apapun, makan ikan asin jadi daging, ya kan? Makan telur ceplok bagi 3 jadi daging. Semua jadi berkat dibikin Tuhan, amin. Jadi kalau kita nggak punya makanan yang enak, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Bisa mengatakan terima kasih Tuhan, itu juga bersyukur kepada Tuhan, amin. Kalau minggu depan misal nggak ada makanan kita, apalagi kalau udah minggu terakhir ya, aduh susah lah itu ya. Keadaan sedang susah, bangsa Israel lebih susah dari pandemi kemarin loh. Mereka bukan hanya menghadapi kelaparan, di sana perampasan, ibu-ibu nanti baca ya di hakim-hakim itu. Hakim berganti, hakim A berganti ke hakim B, tapi kehidupan di sana tetap sama. Yang ada perampasan, ada perampokan, ada pemerkosaan, semuanya terjadi. Wah, rusuh pokoknya bangsa-bangsa di situ. Sebelum ada raja yang memimpin. Kita mengalami pandemi 2 tahun. Bersyukur sudah sekarang udah bisa ya, udah lepas masker, udah bisa bernapas lega, udah ke kantor lagi, udah bisa ngewarung. Ya Pung ya, udah bisa. Udah bisa bilang hai dengan tersenyum buka masker, udah bisa. Sekarang. Itu kita bersyukur. Keadaan yang dialami Ruth lebih parah lagi. Dia itu sungguh-sungguh memang diuji Tuhan imannya. Kita yang sudah mengatakan diri, aku sudah mengikut Kristus sekian puluh tahun, buahnya harus semakin kelihatan. Harus semakin berbuah. Berbuah itu bukan saat kita diberkati, tetapi saat kita mengalami krisis, kita bisa menghasilkan buah. Amin. Ruth menghormati Boas. Nah, Ruth ini adalah orang yang tahu terima kasih. Dia bilang terima kasih Tuanku, terima kasih karena engkau memberikan belas kasihan kepadaku. Bukan cinta ya, ingat itu bukan cinta. Kau kasih aku pekerjaan, kau kasih aku makanan, kau biarkan aku juga membawa, dikasihnya lagi untuk mertuanya. Kita akan dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang baik seperti itu. Kalau kita hidup dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan sendiri, betapa nestapanya hidup kita. Kita sangat bersyukur ketika ada pertolongan yang dikasih Tuhan dari A, B, C, D. Pertolongan-pertolongan yang tidak terpikirkan oleh kita. Itu adalah hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa kita jengkali. Orang-orang, enggak harus pendeta loh, enggak harus hamba Tuhan. Setiap orang yang berharap kepada Allah, Tuhan pasti berikan pertolongan. Amin. Contohnya yang paling dekat ya di pekerjaan. Orang lain mungkin diamuk sama bos kita, tapi kita disayang. Tapi kita diperhatikan. Itu adalah bentuk-bentuk pertolongan Allah dalam hidup kita. Kita dimudahkan, mungkin menurut saya umur saya udah 40 sekian tahun, harusnya udah di PHK duluan. Tapi kenapa saya enggak di PHK? Itu juga pertolongan Tuhan. Kesaksian iman Ruth membangkitkan dan memulihkan iman Naomi yang sudah mati. Naomi tadi ceritanya dia kan putus asa ya. Sampai dibilang jangan sebut lagi namaku Naomi. Aku enggak mengasihkan lagi. Aku enggak ada lagi kesukaan. Hidupku sudah pahit. Pahit itu kayak lebih parah dari sayur pare kali Bu ya. Pahitnya luar biasa. Jadi kalimat-kalimat yang muncul pun kalimat-kalimat yang tidak baik. Koreksi diri ya. Kalau kita suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, sentil orang dengan kata-kata, perhatikan. Mungkin hati kita sedang pahit. Enggak yang manis lagi. Bu Elpi, kenapa kayak gitu bibir Bu Elpi? Pakai lipstik nomor berapa itu? Aduh, coba bilang, cantik sekali Bu Elpi, ya kan? Itu pasti keluar. Makanya kan perbendaharaan hati kita ini, itu ada hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, gak mungkin muka kita murung. Coba lihat kiri kanan, gak ada yang murung di sini. Coba kasih senyumnya. Senyum yang paling dekat dengan telinga, ya kan? Jangan senyum gini. Oh, bahaya itu. Kemarin saya nonton video, katanya senyum ditahan sampai 7 detik. Hitungan 7. Coba ibu-ibu senyum 7 detik. Buka dulu maskernya sebentar. Senyum 7 detik. Jadi sudutnya sampai ke telinga. Hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu membuat hormon sukacita kita itu jadi muncul. Tertawalah 7 detik. Jangan tertawa gini. Haha. Haha. Tertawa saja, lepas. Kenapa? Karena hormonnya. Makanya orang yang tertawa, dia itu membuat hatinya senang. Penderitaan hilang. Makanya Tuhan kasih saya sukacita berlimpah, supaya nama saya Delvrita ditanam sama sukacita itu. Kalau enggak dikasih Tuhan sukacita, mungkin penderitaan saya bertumpuk-tumpuk lagi. Akhirnya saya bilang apa? Aku bukan lagi anak Tuhan, aku anak hantu.
Tetapi karena Allah itu sangat sayang kepada kita, Dia tidak pernah memberikan penderitaan melebihi dari kekuatan kita. Amin. Oleh karena kita harus bersuka cita. Coba kalau nggak dapat uang, bilang terima kasih Tuhan. Nggak dapat uang hari ini, besok ada. Nggak dapat besok, bilang Tuhan besoknya akan ada lagi. Amin. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Jadi sebenarnya kitab Rut ini bukan tokoh Rut sebenarnya yang mau ditonjolkan, tetapi yang mau ditonjolkan adalah pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Betapa ngerinya seorang Elimelek pindah dari kampung halamannya, membawa semua harta bendanya, yang tidak dibawanya cuma ladangnya. Tinggal harta yang tidak bergerak, itulah yang bisa tinggal. Semua benda harta bendanya dibawa ke Moab. Tetapi Naomi pulang dengan tangan kosong. Bisa bayangkan, untanya berapa dibawa itu? Domba-dombanya berapa yang dibawa? Kalau misal kita ini ya, bawa mobil, bawa semua yang ada di rumah dibawa. Yang ada tinggal rumah dan sawah yang gak bisa dijual secepatnya. Karena memang orang Israel gak boleh menjual tanah pusaka. Karena itu dia pulang, gak bawa apa-apa. Mereka biasanya kalau pergi tuh bawa emas, emasnya pun gak ada. Mas Simon pun gak ada, Mas Elimelek gak ada, Mas Kilion gak ada, Mas Mahlon pun gak ada. Semua emasnya hilang, binasa. Yang dibawanya orang Moab. Tetapi Rut melihat ke depan bahwa Allah akan menyediakan yang terbaik bagi dia. Amin. Statement pernyataan komitmen beriman kepada Allah mendatangkan kehidupan kepada Naomi. Naomi akhirnya mau mengatakan berkat-berkat. Dia bilang apa? Diberkatilah orang yang sudah memberkati engkau. Padahal dia nggak tahu kalau itu si Boas ya. Jadi jangan gini karena Markus ganteng ya kan. Terus ada ibu-ibu di sini pengen si Markus jadi menantunya. Terus si Markus itu ajarin dia main keyboard. Oh diberkatilah orang yang mengajari kau main keyboard. Karena dia udah tahu, oh si Markus itu gitu. Ini enggak, Naomi enggak gitu. Naomi bilang sama si Rut, diberkatilah orang yang sudah mengasihimu. Diberkatilah orang yang sudah mempermudahmu. Dia tidak tahu kalau itu Boas. Baru dibilang, itu Boas. Oh diberkatilah dia. Tuhan sudah memberikan pertolongan kepada orang yang hidup dan yang mati. Dia merasa hidupnya sudah mati. Tapi ketika dilihatnya pertolongan, ketika dilihatnya Rut membawa 36 liter, sehari bawa 500.000, wah luar biasa. Allah mana yang bisa melakukan yang seperti ini. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Itu membangkitkan. Oleh karena itu, kalau ada mertua kita yang sudah patah hati, jangan suka bilang, mama inilah, aduh memang udah biasa itu ma, udah 80 tahun emang udah begitu. Kalau sama mama saya udah gak bisa dia jalan kan, terus saya bilang, ma aku juga sakit loh tanganku, semangat kita ya. Mama kan udah 80, aku aja masih 40, jadi kita mau bandingkan kepada dia, tetap semangat. Kasih lagu-lagu rohani yang menimbulkan pengharapan yang teguh kepada orang tua kita. Kalau telepon, jangan lupa dua hal itu. Doakan dan ajak bernyanyi. Mau dia suka nyanyi atau enggak nyanyi, pasti dia dengar lagu kita. Kitab Rut ini praktis ya, praktis enggak teoritis. Jadi kita diajarkan supaya menjadi seorang menantu yang baik, berarti praktis akan kita lakukan. Mama sakit loh, ma. Itu kan mamamu. Gak ada kata-kata seperti itu. Iya, apa yang bisa kita lakukan? Sebelum telepon, berdoalah untuk dia. Karena doa bisa menjangkau sampai ke sudut-sudut manapun. Doa tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Sekarang telepon, mungkin sinyal terganggu ya. SMS, WA. Ingatlah doa tidak ada yang mengganggu. Di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan. Doa menjangkau, mertua kita akan dijangkau, hatinya akan diubahkan. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang didapat? Apa upah mengasihi Tuhan? Yang pertama, Naomi mendapat suami yang mengasihinya. Ingat, dia enggak pernah pamer tentang cinta yang seperti sekarang, tetapi suaminya sangat mengasihi Naomi. Dia bilang apa? Anakku, masih banyak yang muda, kenapa kau minta aku untuk menebusmu? Jadi bagi orang Israel, kalau ada kakak beradik atau ada saudaranya yang meninggal enggak ada keturunan, saudara yang lain harus mengambilnya itu menjadi istrinya. Dan bukan menjadi namanya yang dibawa, tetapi nama orang yang meninggal itu. Jadi ini si Boas enggak membawa nama Boas. Jadi nanti anaknya bukan nama Boas, tetapi nama Mahlon. Seperti itulah orang Israel. Tapi Boas tidak egois. Dia rela menikahi Rut karena Tuhan. Karena perjanjian Tuhan atas bangsa Israel. Dia menikahi Rut. Ini adalah pria idaman. Lepas dari dia yang agak tua, tetapi jiwanya enggak tua. Jiwanya tetap muda.
kasihnya tetap. Dan akhirnya di dalam ayat ini aja dikatakan, terpujilah Tuhan yang mengaruniakan anak kepadanya. Dikasih karunia anak. Dan ibu-ibu tahu anak itu siapa? Anak itu adalah neneknya Daud. Enggak terpikirkan dia, hanya dia menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Ini unik, ayo kita baca Rut 4 ayat 11, saya baca secepatnya ya. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Betlehem. Saudara-saudara yang kekasih, di ayat 12 dikatakan, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Kayaknya saya beberapa kali terharu dengan kalimat-kalimat ini. Ketika Boas bilang sama saudaranya yang lebih dekat kepada Rut, ambillah, tebuslah ladang dan rumah Elimelek, ladang dan rumah Kilion dan Mahlon. Tapi bukan hanya itu, ambil juga Rut ya, jadi istrimu. Orang itu bilang, enggak mau, kalau harta bendanya aku mau, tapi Rut enggak. Dan Boas bilang kepada saksi-saksi. Jadi di Israel itu kalau membuat satu acara yang besar seperti ini harus ada saksi. Saksinya orang-orang tua. Orang-orang tua ini kalau ngomong pasti didengar Tuhan. Ayat yang ke-11 ini mereka bilang apa? Kamilah menjadi saksi. Ketika Boas bilang, karena kau tidak mau mengambil Rut jadi istrimu, akulah yang menebusnya. Akhirnya orang tua itu memberkati Boas. Berkatnya, Tuhan kiranya membuat perempuan itu membangunkan umat Israel. Bangsa Israel sedang kacau balau pada saat itu. Tetapi orang-orang tua itu mendoakan Boas lewat Rut supaya anaknya semakin banyak. Yang kedua dikatakan supaya engkau menjadi makmur di Efrata. Dan yang ketiga dikatakan supaya namamu termasyur di Betlehem. Nama Boas bukan hanya di Betlehem termasyur. Setiap Natal namanya disebut. Matius 1 dibacakan. Sebut nama Boas. Enggak disebut nama yang lain. Mahlon enggak masuk, tapi nama Boas. Karena garis keturunannya itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Ditegaskan di situ dari perempuan muda ini. Oleh karena itu ibu-ibu, implikasinya dalam hidup kita yang pertama adalah kalau kita mengalami kesengsaraan dalam kondisi apapun, jangan melarikan diri dari Tuhan. Lebih bagus datang dulu kepada Tuhan. Jangan seperti Elimelek Naomi lari dari Israel pergi ke tanah, bahkan tanah itu enggak menyembah Allah. Ya, misal di sini susah langsung pulang kampung, padahal Tuhan belum suruh pulang kampung. Aku mau pulang aja, banyak di sana harta benda mamaku. Ya kan, doa dulu, tanya Tuhan dulu, apakah Tuhan menginginkan ini atau tidak. Yang kedua, jangan seperti Naomi. Jangan seperti Naomi. Dia yang mengambil keputusan untuk pergi, tetapi karena keputusannya itu mendatangkan kesusahan bagi dirinya, akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Kalau kita yang mengambil keputusan untuk satu hal, bertanggung jawablah kita untuk hal tersebut. Kita sekarang dalam pernikahan yang bagaimana? Dalam kondisi dipaksa pun, kita tetap harus bertanggung jawab. Jadi enggak ada kata begini ya ibu-ibu, aku karena dijodohkannya. Lah kan waktu itu udah setelah dijodohkan masa ada masa-masa mesranya toh? Dalam keadaan apa pernikahan kita sekarang? Berjuanglah. Dalam keadaan sengsara kah? Berjuanglah. Karena Rut pun berjuang. Bukan tentang keluarga, tentang dia dan suaminya, tetapi justru dan tentang dia dan mertuanya. Dia juga berjuang tentang masa depannya. Yang ketiga, meneladani sikap Rut yang tidak gampang menyerah. Katakan semangat 1, 2, 3. Enggak semangat itu. Katakan semangat 1, 2, 3. Belum semangat. Sampai 5 enggak semangat juga bahaya. Katakan semangat 1, 2, 3. 75%. Mau nilai 100? Katakan semangat 1, 2, 3. Semangat! Kalau kita bilang semangat. Semangat ya say. Ya enggak semangat itu saudara-saudara. Semangat, namanya semangat. Berarti kita harus punya power. Jangan ngantuk. Ada yang ngantuk? Jangan nangis. Ya dia lagi sedih nangis aja, ya kan? Jangan pula orang nangis kita ketawa, orang ketawa kita nangis. Kenapa kau ketawa? Sedih lihat kau ketawa, bahaya itu. Menangislah dengan orang menangis, tertawalah dengan orang tertawa. Itu namanya kita care kepada orang.
Dia berkomitmen beriman kepada Tuhan. Jadi mengikuti Yesus itu sekali seumur hidup. Masalah yang terjadi tidak bisa melepaskan kita dari Tuhan. Amin. Iman Rut kepada Allah menimbulkan pengharapan yang hidup kepada Tuhan Israel, mendapatkan kasih dan perlindungan dari Boaz sebagai suaminya, mendapatkan karunia dan penghiburan dari Allah atas keturunannya, bahkan karena itu nama Rut tercantum di dalam kitab Perjanjian Lama dan akhirnya itu menjadi contoh bagi kita semua. Dan yang keempat, dia mendapat kasih dari mertuanya. Dan yang kelima, dia mendapat kasih dari semua orang yang ada di Bethlehem. Ibu-ibu yang kekasih, biar kiranya kita belajar dari Rut supaya kita mengasihi Tuhan sampai seumur hidup.